Mode diam. Karenja, bentak Hartono. Semua orang terdiam. Karenja yang begitu keras kepala memaksakan diri untuk mencari Ipana dalam kondisi seperti itu. Punggung yang belum stabil dengan beberapa luka membuat semua orang murka melihat betapa keras kepalanya seorang Karenja yang tidak pernah terlihat selama ini. Tapi ini sudah 3 hari ya, Ipana belum juga ditemukan. Kalian bisa melarangku karena tidak pernah berada di posisi ini. Jika kalian tidak ingin membantu terserah, aku akan mencarinya sendiri, teriak Karenja. Ia melangkah keluar namun Fajri lebih dulu menarik kerah baju pria tampan itu. Kau pikir ini kejadian pertama dalam keluarga saya, ha? Kau bisa apa? Kau bisa apa? Teriak Fajri yang sudah tidak bisa menahan emosinya. Sudah bang, pekik Fajira. Dia harus dikasih paham bunda. Mapi yang kau hadapi bukan jamret, paham kau? Belum sampai kau menyelamatkan Ipana kau sudah mati duluan. Bentak Fajri mengempaskan tubuh Karenja. Suasana semakin panas di rumah itu. Mereka sudah berada di rumah karena kemarin dokter telah memberi izin setelah Karenja memaksa untuk pulang. Kau juga, mana pergerakan kau? Ini sudah hari keempat Ipana diculik, apa kau akan menunggu sampai berbulan-bulan? Jawab, bentak Karenja sambil mendorong bahu Fajri. Uhuk. Karena berbicara terlalu keras, Karenja terbatuk hingga mengeluarkan darah. Semua orang terkejut melihat itu. Seperti itu kau akan menyelamatkan Ipana? Tanya Fajri sinis. Sudah, teriak Atim yang sudah tidak tahan mendengar pertengkaran ini. Maaf saya lancang. Jika Tuhan selalu bertengkar, masalah ini tidak akan selesai dan Nona Ipana tidak akan bisa ditemukan. Lebih baik kita pikirkan bagaimana cara dan strategi untuk menyelamatkan Nona, ucap Atim tegas. Semua orang terdiam, baik Karenja maupun Fajri membenarkan perkataan Atim. Mereka hanya bungkam satu sama lain tanpa ada yang ingin memulai untuk berbicara. Ini sudah larut, lebih baik kita beristirahat. Besok aku akan ke markas untuk menyusun rencana, ucap Fajri. Aku ikut, jangan melarangku, ucap Karenja tegas. Saya juga ikut, ucap Atim. Tidak, cegat semua orang. Nyonya, Tuan, tolong jangan larang saya. Sudah saatnya semua bekal yang diberikan oleh Nona saya pergunakan. Saya yakin gadis jeruk yang tidak tahu diri itu adalah salah satu dalang dari kejadian ini, ucap Atim memelas. Atim, bukan saya, cegah Fajri. Saya mohon Tuan, ini juga bentuk balas budi saya kepada Nona. Jika suatu hari Nona melepaskan saya sudah siap tanpa beban lagi, ucap Atim memohon. Fajri terdiam, kemampuan bela diri dan menggunakan senjata Atim cukup bagus. Ia bisa melindungi diri dari beberapa serangan nantinya. Baiklah, persiapkan dirimu, ucap Fajri. Berhati-hatilah, mereka bukan orang sembarangan, ucap Fajira lirih. Doakan kami bunda, ucap Fajri menatap Fajira lekat. Selalu bunda doakan, sekarang mari kita beristirahat, ucap Fajira. Mereka bubar dan kembali ke kamar masing-masing. Karenja berjalan dengan langkah gontai menuju kamarnya. Baby Junior sudah lebih dulu diantarkan menuju desa kecil di mana Sapira tengah diasingkan bersama anak-anak dan juga Ibu Alifa. Karenja menatap nanar foto pernikahannya bersama Ivana. Kamar yang biasa, penuh dengan suara manja Ivana kini terasa hampa, kosong dan tidak bernyawa. Di mana kamu sayang? Tanya Karenja dengan mata yang berkaca-kaca sambil mengusap foto Ivana yang tengah tersenyum manis. Tiba-tiba ia teringat dengan pesan Ivana sebelum penculikan ini terjadi, seolah sang istri sudah memiliki perasa tentang kejadian ini dari jauh-jauh hari. Baby, kalau ada sesuatu yang terjadi nanti, kita bisa saling melacak satu sama lain. Ini aku buat khusus untuk semua keluarga, tetapi abang belum setuju. Ya, makanya aku simpan saja di sini. Nanti kalau ada waktu kamu bisa memasangnya. GPS tersembunyi yang tidak akan bisa dicari oleh siapa saja, ucap Ivana. Karenja melihat kotak yang disimpan oleh Ivana di antara tumpukan baju dan melihat isi di dalamnya. Ada beberapa alat dan kertas yang berisikan kode untuk mendapatkan signal dari GPS yang dipasang oleh Ivana. Besok aku akan menjemputmu sayang, ucap Karenja berbinar. Ia berusaha untuk merebahkan badan dan memejamkan mata, mengumpulkan sedikit tenaga untuk hari esok, walaupun dalam keadaan seperti ini. Tak lama Karenja terlelap sambil mendekap kotak yang akan menjadi petunjuk untuk menemukan Ivana nanti. Ivana baru saja terbangun, ia mengerjap ketika kamar itu sudah terang, melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 9 malam. Cukup lama aku tertidur, apa ada yang masuk? Bukankah aku mematikan lampu sebelum tidur? Batin Ivana bertanya-tanya. Ia duduk dengan wajah datar menyembunyikan rasa rindu kepada keluarga, terutama baby boy-nya, menatap seseorang yang sudah duduk di atas sofa dengan tengah membaca sebuah majalah. Apa tidur Anda nyenyak, Tuan Putri? Tanya Chelsea. Ivana tidak menjawab pertanyaan Chelsea.
Ia turun dari ranjang dan berjalan pelan menuju kamar mandi dan membersihkan diri. Chelsea yang melihat reaksi Ivana menjadi kesal dan ingin membalas perbuatan ibu muda itu. 20 menit Ivana di dalam kamar mandi. Ia keluar dengan tubuh segar dan rambut yang basah. Ia duduk di depan cermin sambil mengeringkan rambutnya menggunakan handuk. Chelsea mendekat dan hendak menjangkau Ivana, namun ibu muda itu lebih dulu berdiri sehingga bisa menghindari tangan Chelsea dan membuat gadis itu hampir terbentur meja. Ivana tidak menganggapnya ada di sana, berusaha untuk menahan emosi yang bisa meledak kapan saja, bahkan bisa membunuh Chelsea dalam beberapa pukulan. Namun ia tidak sekejam itu sehingga Ivana hanya bisa menahan semuanya sendiri. "Kau," ucap Chelsea geram. Namun Ivana kembali mengacuhkannya. Ia kembali masuk ke dalam kamar mandi untuk mengeluarkan ASI yang masih tersisa, berharap masih bisa mengalir hingga ia pulang nanti. Brak, Chelsea mendobrak pintu dan terbelalak kaget ketika melihat Ivana tengah melakukan sesuatu. "Kenapa? Kau mau?" tanya Ivana polos. "Glek, mulus banget," batin Chelsea kesulitan untuk menelan ludahnya. Ivana kembali memompa ASInya dengan cara sederhana, sementara Chelsea segera menutup pintu dengan jantung yang berdebar kencang. Tak lama Ivana keluar dengan wajah datarnya dan tidak menghiraukan Chelsea yang masih duduk di atas sofa dengan wajahnya yang memerah. "Aku lapar banget, apa aku makan saja? Sebentar lagi pasti lemas dan gak akan punya tenaga untuk kabur," batin Ivana. Ia mengambil makanan itu dan duduk di meja rias, menatap nanar makanan kesukaan yang sering dimasak oleh Karenja. "Aku merindukan kalian," batin Ivana sebelum menyuapkan makanannya. "Tumben makan, yang tadi siang saja kau lewatkan," ucap Chelsea mendekat. Lagi-lagi Ivana tidak menghiraukannya. Ia mengawasi gerak-gerik Chelsea melalui kaca. Gadis itu hanya berdiri sambil bersedekap di belakangnya. "Apa Anda ingat dengan keluarga Anda, Nona?" ucap Chelsea memancing. Ivana terdiam sebentar dan melanjutkan makanannya sehingga membuat Chelsea semakin kesal. Ia hendak mengambil rambut Ivana namun ibu muda itu lebih dulu menghindar dan memberikan sendok garpu yang sudah berlumuran cabai ke tangan Chelsea. "Apa yang kau lakukan?" pekiknya. Lagi dan lagi Ivana tidak menghiraukan Chelsea dan memilih untuk kembali masuk ke dalam kamar mandi lalu mengunci pintu. "Ada 6 kamera dan 2 alat sadap di sini. Sepertinya kau harus mematikan kamera itu secara bersamaan, mencari kabel utama yang menjadi penghubung dari semua kamera ini," batin Ivana. Dor, buka pintunya, Nona," pekik Chelsea dari luar sambil menggedor pintu dengan begitu keras. Sementara Ivana hanya duduk di atas kloset sambil berpikir dengan fokus. Ia tersentak ketika mengingat GPS rahasia yang ia pasang di dalam giginya. "Aku harus memastikan jika di dalam kamar mandi tidak ada kamera yang tersembunyi," batin Ivana. Ia menelisik satu persatu bagian ruangan itu mulai dari kaca hingga mematikan saklar lampu dan melihat sekeliling. Syukurlah tidak ada kamera, hanya ada 1 alat sadap di kamar ini. Apa yang harus aku lakukan agar tidak membuat mereka curiga?" batin Ivana. Ia berpikir keras dan membuat tenaganya cukup terkuras. Tiba-tiba ia merasa begitu lemas dengan nyeri di bagian perutnya. "Harus kuat, harus kuat. Tunggu bunda pulang, sayang," batin Ivana berusaha untuk tetap kuat. Ia berusaha untuk mencopot salah satu gigi palsunya dan menghidupkan sebuah tombol kecil yang ada di dalamnya. Lampu merah kecil menyala bahkan hampir tidak terlihat, berkedip-kedip beberapa saat hingga kembali mati pertanda signal sudah dikirimkan. Ia kembali memasang gigi itu dengan erat agar tidak copot dan tertelan atau bahkan ketahuan. "Baby, semoga kamu masih mengingat kotak itu. Aku benar-benar lelah kali ini," batin Ivana. Ingin ia bersuara namun sangat tidak mungkin mengingat ada alat yang akan mendengar semua percakapannya kapanpun. Ia berjalan pelan keluar dari kamar mandi, sementara Chelsea masih menunggunya di luar pintu dengan raut wajah emosi. Namun ia terkejut ketika melihat wajah pucat Ivana. Ibu muda itu langsung terbaring tidak sadarkan diri setelah sempat berbaring di sana. Chelsea langsung memeriksa keadaan Ivana. "Hei bangun," ucap Chelsea. Gadis itu mengira Ivana sudah terlelap dan memilih untuk menyelimutinya. Jika bukan karena aku memang begitu menyayangimu, aku gak akan memberi ampun karena sudah berani mengerjaiku," batin Chelsea mematikan lampu dan keluar dari kamar itu dan kembali menguncinya.